Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tamisi Rahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 7. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memasuki semester genap ya pada tahun ini, dan Ibu harap kalian lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan pembelajaran di semester ini. Tak lupa sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita bahas hari ini dapat bermakna dan juga dapat diterima dengan baik oleh kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mengawali semester ini dalam mata pelajaran PPKN kita terlebih dahulu akan membahas bab 4, yakni tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, keberagaman. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian pertama kali ketika memikirkan kata keberagaman? Kalau ibu, yang pertama kali terlintas dalam pikiran ibu adalah berbeda-beda, kemudian bermacam-macam, oke, beragam. Nah, kemudian kalian bisa lihat foto di samping, gambar di samping ya, kalian lihat. Kalian tahu gambar di samping ini gambar apa? Iya, gambar di samping adalah salah satu gambar dari baju adat di salah satu daerah di Indonesia, yakni daerah Jawa Barat. Nah, apakah pakaian adat di Indonesia itu hanya pakaian ini saja? Tentu tidak, bukan. Masih banyak sekali pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tentunya memiliki pakaian adat dan ciri khasnya masing-masing. Oke, apakah keberagaman hanya sekedar pakaian adat? Tentu saja tidak ya. Jadi suatu keberagaman Indonesia itu meliputi banyak hal, yakni keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan juga keberagaman antar golongan. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, kalian harus paham dulu nih makna dari keberagaman itu apa sih? Nah, berbicara tentang keberagaman di Indonesia, pastinya tidak akan lepas dari yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pernah dengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Pasti pernah dong ya, karena ketika kalian mulai dari sekolah dasar itu pasti sudah dikenalkan dengan yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam lambang negara Indonesia. Ayo, lambang negara Indonesia itu apa? Iya, burung Garuda. Nah, bisa kalian lihat ya, di dalam gambar burung Garuda ini, burung Garuda itu mencengkram suatu pita putih yang dimana dalam pita putih itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini? Nah, kata-kata dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri telah ditemukan sejak lama sekali. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali itu tertulis dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Kata Bhinneka Tunggal Ika merupakan gabungan dari dua kata, yakni Bhina dan Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, dan juga ada Tunggal yang berarti di antara pusparagam Indonesia atau di antara keberagaman Indonesia adalah satu kesatuan. Dan apabila disatukan, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, pernahkah kalian berpikir apa sih yang berbeda di antara kita? Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan di mana pulaunya itu sangat banyak sekali. Nah, masing-masing pulau itu pasti memiliki yang namanya budaya, adat istiadat, bahasa, kepercayaan yang berbeda-beda, di mana antara satu pulau dengan pulau yang lainnya itu pasti berbeda, bukan? Misalnya, kebudayaan dari Pulau Sulawesi
pasti berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki Pulau Kalimantan. Kemudian bahasa daerah di Sulawesi pasti berbeda dengan bahasa daerah yang ada di Jawa. Masing-masing memiliki kebudayaan dan juga ciri khasnya masing-masing. Itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang mana yang harus kalian ketahui bahwa perbedaan ini jangan sekali-kali dijadikan sebagai alasan negara kita itu menjadi terpecah belah atau menimbulkan permasalahan, konflik. Melainkan dari perbedaan inilah kita harus bersatu. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Kita harus saling menghargai satu sama lain agar kekayaan negara kita ini tetap terjaga. Dalam halnya konteks semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi walaupun kita berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda bahasa daerah, kemudian berbeda agama gitu, meskipun kita berbeda, kita tetap satu kesatuan nasional yakni negara Indonesia. Jadi jangan sekali-kali kalian membeda-bedakan, mengolok-olok, mengejek-ejek, atau yang lebih parah adalah menganggap bahwa budaya kita sendiri adalah budaya yang paling baik dan merendahkan budaya lain. Nah, karena itu akan menimbulkan perpecahan atau konflik di negara kita. Jadi sebisa mungkin kita harus memupuk rasa saling menghargai, menghormati, dan juga menjunjung tinggi toleransi agar keberagaman di negara kita itu tetap kokoh, tetap rukun, dan juga bisa menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. Ya, itulah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana yang harus kita tahu bahwa semboyan ini bukan sekedar bagian dari lambang negara kita, bukan hanya sekedar kata-kata semboyan saja, melainkan yang mana maknanya itu harus kita resapi, harus kita pahami, dan juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sampai di sini materinya. Apakah kalian paham? Atau jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar, atau nanti boleh kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Nah, sebelum kita tutup video ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional berikut. Kita nyanyi sama-sama ya. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai di sini dulu video yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap jaga kesehatan, dan jika ada hal-hal yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, dan cuci tangan pakai sabun dimanapun kalian berada, dan juga tetap jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.